نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga di pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih membaca suatu kitab yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa, karya Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca dalam kitab ini bahwasanya Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya. Beliau membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu penyakit melainkan pasti Allah turunkan pula bersamanya obatnya. Dan di antara penyakit yang paling berbahaya, sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, adalah al-jahl, kebodohan. Tidak ngerti, enggak tahu, yang bisa menyebabkan berfatwa tanpa ilmu, kemudian membinasakan dirinya dan juga orang lain. Maka Rasulullah mengkhabarkan obat dari kebodohan yaitu soal, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah Ta'ala, bertanyalah kepada ahli zikir, kepada ulama, kalau kalian tidak mengerti, kalau kalian tidak tahu. Artinya, menuntut ilmulah kalian, belajarlah kalian. Hadirlah di majelis ilmu, agar kalian mengerti, agar kalian faham. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan
bahwasanya Al-Quran adalah obat. Sebagaimana yang Allah sebutkan, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Katakan bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk dan juga obat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran itu sesuatu yang sebagai obat, sesuatu yang dia itu merupakan obat dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Obat dari penyakit yang terdapat di dalam jiwa manusia, dalam dada-dada manusia. Baik penyakit keraguan-raguan, bimbang, penyakit subhat dan syahwat, obatnya adalah Al-Quran. Ketidaktenangan karena tidak tahu, nggak punya ilmunya. Gundah gulana, sakit hati, dendam, marah, dan semua penyakit-penyakit hati yang lainnya, obatnya adalah Al-Quran. Karena Allah menyatakan, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan mengingat Allah, dan di antara bentuk mengingat Allah yaitu membaca Al-Quran, tatma'innul qulub, hati ini akan menjadi tenang. Sehingga sembuhlah dari penyakit keraguan-raguan, kegundah-gulanaan, ketidaktentraman, akan sembuh dengan membaca Al-Quran. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah sebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau menyebutkan, "Intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha." Ketika beberapa orang para sahabat mengadakan safar, perjalanan, hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Sehingga mereka sampai ke suatu desa, suatu kampung dari kampung-kampung orang Arab. Fastadafuhum, maka para sahabat tersebut minta izin untuk bertamu. Fa'abau ayyudayifuhum. Namun sayang, ternyata masyarakat kampung Arab tersebut menolak, enggan untuk menerima tamu yang datang pada mereka. Faludigha sayyidu dzalika al-hayy. Tiba-tiba Allah takdirkan pimpinan dari penduduk desa tersebut disengat binatang berbisa. Fasa'u lahu bikulli syai'. Maka masyarakat pun berupaya, berusaha dengan berbagai macam upaya untuk menyembuhkan kepala kampungnya yang sakit. La yanfa'uhu syai', ternyata upaya dan usaha mereka tidak membuahkan hasil. Tidak bermanfaat sedikit pun, tetap saja kepala kampungnya dalam keadaan sakit. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian di antara mereka, "Lau ataitum haula'ir rahat." Bagaimana sekiranya sebagian kalian mengundang atau memanggil kembali rombongan alladzina nazalu, rombongan yang tadi datang kepada kita. Coba kita panggil lagi mereka. La'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai'. Siapa tahu, barangkali saja ada di antara mereka yang memiliki sesuatu yang bisa mengobati ketua suku kita, kepala kampung kita. Fa'atauhum, maka mereka pun mendatangi para sahabat tadi. Faqalu, dan mereka berkata, "Ayyuhar rahat, wahai para rombongan, inna sayyidana ludigha, sesungguhnya kepala kampung kami disengat binatang berbisa. Wa sa'ayna lahu bikulli syai'in la yanfa', dan kami sudah berupaya, berusaha dengan berbagai macam cara, la yanfa'uhu, ternyata upaya kami tidak memberikan manfaat kepada kepala suku kami.
Fahal inda ahadim minkum min syai'? Apakah ada salah seorang di antara kalian yang memiliki sesuatu yang bisa mengobati kepala kampung kami? Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian para sahabat dengan yakin dan mantap, "Na'am, kami ada. Kami memiliki sesuatu." Wallahi inni la arqi. Demi Allah, aku akan meruqyahnya. Kami bisa meruqyah. Walakin akan tetapi, wallahi demi Allah, istadafnakum falam tudayyifuna. Akan tetapi, tadi kami minta izin kepada kalian untuk bertamu, ternyata kalian menolak kami. Tidak mau menyambut kami, menghormati kami sebagai tamu. Fama ana birakin hatta taj'alu lana ju'lan. Maka kami tidak akan meruqyah sampai kalian menentukan bayarannya. Habis kalian enggak mau menyambut kami sih, enggak mau menjamu kami. Baik, kami akan bantu meruqyah pimpinan kalian, tapi bayar. Kita buat perjanjian dulu. Kalau sembuh, kalian harus bayar. Fasallahuhum ala qati'in minal ghanam. Maka mereka pun minta maaf. Mereka pun berdamai. Ya, kami salah. Baik. Kalau berhasil, kami akan bayar dengan sekian ekor kambing. Sekelompok kambing. Disepakati. Fantalaqa yatfulu alaih. Maka para sahabat tersebut pun mulai mengobati dengan cara meludah bagian tubuh pimpinan yang sakit tersebut. Wa yaqra. Kemudian sahabat ini membacakan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Al-Fatihah. Faka'annama nushita min iqal. Maka tiba-tiba sembuhlah pimpinan desa tersebut, kepala suku tersebut, seakan-akan tidak pernah tersengat binatang berbisa sama sekali. Fantalaqa yamshi. Akhirnya dia pun bisa berjalan kembali. Wa ma bihi qalabah, dan tidak merasakan sakit sedikit pun. Fa'awfauhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih. Maka masyarakat pun memenuhi janji mereka, memberikan bayaran dari apa yang dilakukan sahabat tersebut dengan memberikan beberapa ekor kambing. Nah, ini menunjukkan ikhwati fillah, barakallahu fikum, boleh bagi orang yang meruqyah menerima bayaran dari orang yang minta diruqyah. Hanya saja jangan dijadikan ruqyah ini sebagai mata pencaharian. Sebagaimana yang kita dapati pada saat ini, pada hari ini, pada tahun-tahun ini, ruqyah menjadikan bisnis. Nah, sehingga kasihan orang yang sangat membutuhkan. Nah, yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, mereka tidak berani minta bantuan karena pakai tarif. Waliyadzubillah. Jadikanlah ruqyah ini untuk membantu orang yang kesusahan. Nah, para sahabat minta bayaran yang demikian ini karena memang masyarakat tersebut tidak mau menjamui mereka. Yang mana semestinya tamu itu dihormati. Namun ternyata masyarakat tersebut enggan, maka ketika mereka butuh dengan sahabat Rasul, maka sahabat pun minta bayaran. Dan menunjukkan halalnya bayaran tersebut. Faqala ba'duhum, maka berkata sahabat yang lainnya, iqtasimu, ayo bagi dong. Bagi hasil dari ruqyah tersebut. Faqala alladhi raqa, maka berkatalah orang yang meruqyah, la naf'al hatta na'tiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku enggak melakukan yang demikian itu sampai kita berjumpa
dengan Nabi Muhammad SAW. Karena memang hak hasil dari ruqyah tersebut adalah hak yang meruqyah. Ya, bukan yang lainnya. Tetapi kalau yang meruqyah itu membaginya, boleh. Nah, membaginya kepada yang lainnya. Namun sahabat di sini belum mau membaginya karena dia tidak tahu hukumnya, halal atau tidak hasil ruqyah tersebut. Maka dia menyatakan kepada para sahabat yang lainnya, aku tidak akan membagi hasil ini sampai kita berjumpa dengan Rasulullah, sampai kita bertanya kepada Rasulullah, sampai kita mengetahui ilmunya. Fanadhkuru lahu alladhi kana fananzuru bima ya'muruna. Kita tunggu apa yang Rasulullah sebutkan, apa yang Rasulullah fatwakan, apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru lahu dzalik, maka mereka pun menyebutkan kepada Rasulullah perihal yang mereka alami. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Wa ma yudrika annaha ruqyatun?" Tidakkah kalian tahu bahwasanya surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah punya nama lain yaitu ruqyah. Di antara salah satu nama Al-Fatihah yaitu ruqyah. Artinya ayat yang bisa digunakan untuk ruqyah. Dan memang seluruh ayat Al-Quran bisa digunakan untuk meruqyah. Nah, terutama induknya Al-Quran. Ummul Kitab. Sab'u Samani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang yaitu Al-Fatihah. Ini mengandung obat. Bisa digunakan sebagai ruqyah. Maka jangan lupakan ketika meruqyah bacalah surah Al-Fatihah. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, qad asabtum, sungguh kalian telah benar. Apa yang kalian lakukan tadi itu sudah benar. Apa yang kalian lakukan meruqyah orang yang sakit karena disengat binatang berbisa itu benar. Sehingga tenanglah jiwa para sahabat. Keraguan-raguan, kegundagulanaan, ketidaktahuan, ketidakmengertian terjawab, terobati. Nah, ketika mendapatkan fatwa dari Rasulullah, ketika mendapatkan ilmu, nah, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad asabtum, sungguh kalian telah benar. Iktasimu wadribu li ma'akum sahman. Maka bagilah hasil beberapa ekor kambing tadi, bagilah. Dan jangan lupa berikan aku bagian. Rasulullah minta bagian bukan karena Rasulullah tamak. Tidak sama sekali. Agar supaya hati sahabat itu tenang. Agar para sahabat itu mengerti bahwa hasil dari ruqyahnya itu adalah halal. Buktinya Rasulullah minta bagian. Dan Rasulullah makan hasil ruqyah tersebut. Maka ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Maka hendaklah kita sering membaca Al-Quran. Untuk mengobati berbagai macam penyakit yang terdapat dalam jiwa kita, dalam dada kita, di jasad kita, di hati kita, di tubuh kita. Dengan banyak berzikir kepada Allah. Di antara zikir tersebut adalah membaca Al-Quran. Ketika hati tenang, sehat pula anggota tubuh yang lainnya. Tetapi ketika hati ini sakit, maka kepala pusing. Tangan lemah. Kaki pun loyo. Semangat pun tumbang. Ketika hati itu sakit, ketahuilah hati kita butuh makan. Jantung kita butuh makan, ruh kita butuh makan, dan makannya adalah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad athara hadzal dawa fi hadzal da'. Sungguh, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, obat ini, yaitu Al-Quran ini, memiliki pengaruh yang terbukti terhadap penyakit. Memiliki asar mengobati penyakit. Obatnya adalah Al-Fatihah. Obatnya adalah Al-Quran. Dan terbukti surah Al-Fatihah. Terbukti Al-Quran bisa mengobati penyakit.
wa azalahu hatta ka'allam yakun, sehingga menghilangkan penyakit tersebut seakan-akan tidak pernah kena penyakit. Luar biasa. Allahu Akbar. Wa huwa ashalu dawain wa aisar. Dan membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, itu adalah obat yang sangat mudah dan sangat gampang. Kenapa kita mencari obat yang susah dan sulit? Padahal ada perkara yang gampang dan mudah. Harus mencari daun yang hanya tumbuh di pohon yang tumbuh di atas gunung yang paling tinggi, dan itu pun cuma 7 lembar. Menyulitkan diri, menyusahkan diri. Harus menghadapi berbagai macam resiko-resiko. Lah obatnya gampang kok, mudah kok, membaca Al-Fatihah. Sangat keterlaluan ketika seseorang tidak bisa tidak hafal Al-Fatihah. Repot-repot, jual tanah, jual sapi, jual kambing, untuk apa? Berobat ke Amerika, berobat ke Malaysia, berobat ke Eropa. Nah, mengadakan suffering yang sangat jauh. Berobat dengan profesor, doktor, segala macam. Padahal obatnya gampang. Tanpa mengeluarkan biaya, dekat, mudah. Kalian harus mengeluarkan biaya, harus musafir, jauh ke sana kemari. Padahal obatnya adalah Al-Fatihah. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Maka akan tahulah orang yang tahu, yang berupaya untuk tahu, dan tidak tahu orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Walau ahsanal abdu at-tadawiya bil Fatihah la ra'a laha ta'siran ajiban fi syifa. Andai saja seseorang itu bersikap baik terhadap Al-Fatihah, artinya dia membaca surah Al-Fatihah dalam mengobati. Artinya dia memahami surah Al-Fatihah. Artinya dia melakukan konsekuensi dari surah Al-Fatihah. Betul-betul hanya beribadah kepada Allah saja. Betul-betul hanya berharap pertolongan kepada Allah saja. Dan tidak butuh yang lainnya. Niscaya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, la ra'a laha ta'siran ajiban fi syifa. Pasti dia akan mendapati pengaruh yang sangat menakjubkan, yaitu berupa kesembuhan. Seakan-akan gak percaya. Kok bisa ya? Cuma Al-Fatihah sembuh. Luar biasa. Gak masuk akal rasanya. Kalau saja dia bersikap baik, berbuat ihsan dengan surah Al-Fatihah, andai saja dia berobat dengan Al-Fatihah dan bersikap baik terhadap Al-Fatihah, artinya dia mengamalkan isi kandungan surah Al-Fatihah, niscaya dia akan dapati Al-Fatihah tersebut dengan izin Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit yang dia alami. Tapi sungguh sangat disayangkan ikhwati fillah, kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan masyarakat kita sekarang ini, mereka tidak bersikap baik dengan Al-Fatihah. Mereka menggunakan Al-Fatihah bukan pada tempatnya. Mereka memulai doa mereka dengan Al-Fatihah, menutup doa mereka dengan Al-Fatihah. Ini salah alamat. Tidak pada tempatnya. Terkadang mereka mengobati dengan Al-Fatihah, tetapi mereka sendiri bertentangan dengan surah Al-Fatihah. Tidak ada bukti dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kenyataannya, ketika ada yang sakit, mereka minta tolong kepada dukun-dukun. Mereka berobat dengan perkara yang diharamkan.
Mereka memotong ayam cemani dan membawa ke kuburan. Mereka meminum darah anjing. Mereka meminum darah ular. Dan perkara-perkara yang lainnya. Waliyahzubillah. Kemudian mereka membaca Al-Fatihah. Sekali enggak sembuh, 2 kali tidak sembuh, 1000 kali enggak sembuh. Jangan salahkan surat Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah itu. Nah, tidak memiliki asar, tidak memiliki pengaruh. Tetapi kamunya. Yang tidak berbuat ihsan. Di dalam berobat dan Al-Fatihah. Bisa jadi kamunya yang kurang yakin. Bisa jadi kamu tidak mengerti apa yang kamu baca. Bisa jadi orang yang kamu ruqyah itu tidak yakin. Dengan surah Al-Fatihah. Sehingga ternyata terkadang sekalipun dia membaca Al-Fatihah tidak mendapat kesembuhan. Ikhwati fillah, kebanyakan masyarakat kita sekarang ini mereka menjadikan ruqyah sebagai alternatif. Coba kamu berobat ke alternatif saja dengan ruqyah. La haula wala quwata illa billah. Mereka jadikan ke dokter adalah hal yang pertama yang mereka lakukan. Enggak sembuh ke dukun-dukun. Sekian dukun, dukun sana, dukun yang hebat, dukun yang besar, dukun yang sakti mereka datangi. Ternyata enggak sembuh juga, baru mereka datang ke tempat ruqyah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mau sembuh ketika ruqyah dijadikan sebagai alternatif? Ruqyah yang merupakan cara pengobatan nabawi. Menggunakan ayat-ayat Allah. Dan juga doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ternyata dikesampingkan. Diakhirkan. Sebagai alternatif saja. Kalau nggak sembuh ke dokter, baru ruqyah. Kalau nggak sembuh ke dukun, baru ruqyah. La haula wala quwata illa billah. Ini pelecehan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwati fillah, jangan disalahpahami. Dikit-dikit ayo ke ustaz ruqyah. Jangan. Kalian bisa meruqyah diri kalian sendiri. Kalian bisa meruqyah keluarga kalian sendiri. Tidak harus kemudian minta diruqyah, enggak bagus yang demikian itu. Hanya ketika terpaksa saja. Kalian bisa meruqyah, kalian bisa membaca Al-Fatihah, ruqyah sendiri. Bantu istri kalian, anak-anak kalian, atau saudara kalian. Dan gak perlu kalian kemudian membuka praktek ruqyah. Ruqyah massal di masjid, mengumpulkan orang ramai. Nah, gak perlu. Ajarkan kepada mereka ayat Allah. Ajarkan kepada mereka surah Al-Fatihah. Maknanya, bacaannya, maknanya, tafsirnya. Dan hal yang lainnya. Supaya mereka bisa meruqyah diri mereka masing-masing. Jangan sampai kalian habiskan waktu kalian hanya untuk meruqyah. Terus menerus. Buka praktek. Sehingga sibuk dengan ruqyah. Lupa menuntut ilmu. Lupa berdakwah. Lupa keluarga. Dan yang lainnya. Maka ikhwati billah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Ibnu Qayyim al-Jauzi pun menyatakan. Wa makastu bi Makkah muddatan ta'tarini adwa. Aku pernah tinggal menetap di kota Mekah beberapa waktu. Beberapa lama. Ternyata aku terkena berbagai macam penyakit. Wala ajidu tabiban wala dawaan. Dan ketika itu aku tidak mendapatkan seorang tabib pun. Dokter enggak ada. Obat pun enggak ada. Habatus sauda enggak ada. Madu enggak ada. Obat apapun enggak ada. Orang yang pintar ngobati juga enggak ada. Sedangkan Ibnu Qayyim ketika itu dalam keadaan sakit di kota Mekah. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Maka aku pun berobat
mengobati diriku sendiri dengan membaca surat Al-Fatihah. Ini pengalaman pribadi yang dialami oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Fa'arolaha ta'sirun ajiban. Maka aku melihat, ternyata apa yang aku baca yaitu surah Al-Fatihah terhadap diriku sangat menakjubkan pengaruhnya. Tak tahu berkurang penyakitnya. Baca lagi, hilang penyakit tersebut. Luar biasa. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman. Maka setiap orang yang mengadu kepadaku, mengadu rasa sakit, maka senantiasa aku kabarkan kepadanya. Aku tunjuki dia, aku ajarkan dia agar dia membaca surat Al-Fatihah. Syekh, gimana ini kepala saya sakit, enggak sembuh-sembuh. Berobat ini enggak sembuh, berobat itu enggak sembuh. Maka beliau pun menganjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Yang mengeluh ini, mengeluh itu, beliau ajarkan surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Wa kana katsirun minhum yabra'u sari'an, dan kebanyakan di antara mereka yang melaksanakan nasihat dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala sembuh dengan sangat cepat. Enggak menunggu lama, tahu-tahu sembuh, rata-rata sembuh. Nah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, obatnya gampang dan mudah. Berbagai macam penyakit sembuh dengan surah Al-Fatihah. Walakin, akan tetapi, hahuna amrun yambaghi at-tafattun lahu. Akan tetapi, di sini ada beberapa perkara yang harus diperhatikan bagi orang yang meruqyah dan harus diperhatikan bagi orang yang diobati dengan ruqyah. Harus diperhatikan bagi orang yang meruqyah dan yang diruqyah. Karena terkadang sudah membaca Al-Fatihah berkali-kali, kok nggak sembuh juga. Atau yang meruqyah mengeluh, sudah saya baca Al-Fatihah, tetapi kenapa dia nggak sembuh juga? Maka ada beberapa perkara yang harus diperhatikan. Di antaranya, wahwa annal azkara wal ayati wal ad'iyata allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyatun. Di antara perkara yang perlu diperhatikan bagi yang meruqyah dan diruqyah, bahwasanya zikir-zikir yang kalian baca, ayat-ayat yang kalian baca, doa-doa yang kalian baca untuk menyembuhkan dari penyakit. Ayat, doa dan zikir yang kalian baca untuk meruqyah, ketahuilah pada hakikatnya bisa memberikan manfaat dan bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Walakin, akan tetapi, tastad'i qabul al-mahal. Semua tadi, zikir, ayat dan doa, menuntut orang yang diruqyah tersebut menerima. Nah, dia mau, dia yakin. Nah, sering seseorang diruqyah tidak sembuh karena memang orang tersebut kurang yakin. Buktinya, ketika sakit dia nggak langsung ruqyah. Dia ke dokter dulu, dia ke dukun dulu, ke tempat-tempat lain dulu. Ruqyah di jalan alternatif. Sehingga ketika dia ruqyah, nggak sembuh. Wajar. Dia menyepelekan Al-Quran. Menyepelekan ruqyah. Akhirnya menuduh, oh ruqyah sana nggak padek, nggak bagus.
Saya beruqyah di sana nggak sembuh kok. Yang menyembuhkan bukan ustadz, bukan peruqyah. Bukan juga ayat Al-Quran tadi. Yang menyembuhkan itu Allah. Al-Fatihah. Justru diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak kasih kesembuhan karena mereka meremehkan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai alternatif. Mereka melakukan kesyirikan terlebih dahulu. Mendatangi dukun-dukun terlebih dahulu. Melakukan kesyirikan terlebih dahulu. Sehingga nggak sembuh juga dengan sekian dukun. Baru ruqyah. Allah nggak kasih kesembuhan. Nah, kenapa? Mereka melakukan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang besar dan paling besar. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga. Dan tempat kembali mereka ada neraka. Wa ma'wahumun nar, khalidina fiha. Tempat kembali mereka adalah neraka dan kekal di dalam selama-lamanya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka sia-sia seluruh ibadah dan amal-amal kamu. Mau baca Al-Quran, mau baca zikir, mau doa, sia-sia. Ketika kamu melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu salahkan ustadz yang meruqyah. Jangan kamu salahkan Al-Quran. Kenapa sudah sekian kali ruqyah kok nggak sembuh-sembuh? Karena kamu melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan bukan dikasih kesembuhan. Tapi diancam neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwati fillah. Tentunya bagi yang meruqyah. Sebelum meruqyah, dia nasihati terlebih dahulu. Orang tersebut untuk tobat pada Allah Azza wa Jalla. Tobat pada Allah. Salat tobat. Minta ampun pada Allah. Bakar dulu jimat-jimat yang kamu dapat dari para dukun-dukun tersebut. Salat 5 waktu. Zikir pagi dan sore. Kalau kamu tidak kerjakan, jangan datang ke sini lagi. Lalu untuk apa kamu capek-capek meruqyah mereka? Karena memang kamu bukan penyembuh, yang menyembuhkan Allah. Ternyata yang diruqyah tidak mau baca Al-Quran, tidak mau zikir pagi dan sore, tidak mau tobat pada Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan, yang mendatangi sekian dukun-dukun. Daripada kamu capek-capek, ya sudah, kamu berobat sendiri saja. Kami nggak sanggup, kami nggak mampu. Karena kami bukan penyembuh. Kami akan bantu kalau Anda tobat pada Allah Ta'ala. Kami akan bantu ketika Anda mau membaca Al-Quran, mau salat 5 waktu, tobat dari kesyirikan yang Anda lakukan. Kami sebagai perantara saja. Maka ikhwati billah, maka ada beberapa hal yang dituntut bagi orang yang meruqyah dan diruqyah. Pertama, hendaklah orang yang diruqyah menerima. Yakin. Buktinya, dia tidak datang ke dukun. Tidak berobat dengan perkara-perkara yang diharamkan. Dia menjadikan Al-Quran yang pertama dan utama untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dalam dirinya. Juga nggak benar dikit-dikit langsung ke dokter, dikit-dikit berobat dengan obat kimia, nggak benar. Al-Quran terlebih dahulu. Nah, setelah diruqyah dan jin-jin atau santet-santet yang menyerang tersebut hilang, baru anjurkan ke dokter berobat. Jangan ke dokter dulu, tapi dengan obat-obat herbal yang disyariatkan dulu. Dan madu, habatus sauda, dan bekam. Masih belum juga, baru ke dokter. Baru dengan obat-obat yang lainnya. Karena kalau sihir yang ada pada diri seseorang itu belum dibuang,
Jin-jin ini masih ada dalam tubuhnya. Berobat dengan apapun. Gak sembuh-sembuh. Paling sementara balik lagi. Sementara balik lagi.